Apakah Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ini belum bisa move on dengan Anies Baswedan karena nama Anies Baswedan ini masih sering disebut-sebut oleh dirinya. Padahal kan AHY ini udah dapat kursi menteri gitu, udah memiliki jabatan di pemerintahan sebelumnya, di pemerintahan Jokowi, meskipun beberapa bulan lalu dilanjutkan lagi di pemerintahan Prabowo gitu kan. Tapi kenapa nama Aba Anies Baswedan yang katanya pengangguran ini masih dibawa-bawa? Kita lihat dulu beritanya, kita reaction dari akun Instagram TV One News ya. TV One News seperti apa beritanya, kita baca bersama, kita reaction bersama. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Ya, dari laman Instagram TV One News, AHY ungkit pernah ditinggal Anies saat Pilpres 2024, bersyukur merapat ke Prabowo. Begitu ya headline beritanya. Dalam captionnya TV One begini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkit pernah ditinggalkan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan ketika gelaran Pilpres 2024. Hal itu dia sampaikan dalam acara Kongres ke-6 Partai Demokrat. Awalnya dia mengungkapkan soal ujian yang selama diterima Partai Demokrat menjelang dilaksanakan Kongres ke-5. Saat Pilpres 2024, AHY mengaku Demokrat memiliki keterbatasan ruang ketika menjalin koalisi. Sebab saat itu Demokrat berada di luar pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi selama 10 tahun. Dia menyebut partainya hanya terbuka dengan koalisi perubahan. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan berupa poros perubahan, kata AHY di Ritz-Carlton, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2025 kemarin. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius dan menata langkah untuk menyusun strategi dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian, kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat gitu ya, ditinggal apa? Ini yang meninggalkan sebenarnya Demokrat atau AHY? AHY atau Pak Anies ya. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan, dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan bersama Presiden Prabowo Subianto, jelas AHY. Wow, itu adalah statement dari pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu bahwa ada drama ya waktu Pilpres 2024 kemarin soal merapatnya PKB ke Perubahan dan lain sebagainya. Ada drama diklaim bahwa dari pihak Demokrat bahwa Partai Perubahan, Koalisi Perubahan meninggalkan dia gitu kan ya. Nah, terus ya sebenarnya seperti apa? Sebenarnya udah terjawab sih waktu kemarin itu. Lalu bagaimana nih komentar warganet atau netizen terkait hal tersebut? Kita akan baca gitu ya. Cerdas-cerdas nggak nih warganetnya gitu ya, warga Plus 62. Keren Pak Anies, beliau jadi pengangguran sibuk tapi sekelas AHY aja masih ngegibahin beliau, nggak ada materi ya gitu ya. Alhamdulillah Pak Anies sekarang tidak bergabung bersama para ehem. Waduh, para ehem itu para apa nih? Para ehem gitu tanda tanya ya. Semoga menambah kemuliaan Pak Anies. Amin amin. Anies tak punya partai, tak punya harta kekayaan, masih saja dibahas-bahas gitu ya. Orang kalau lagi berkuasa dan punya jabatan seolah-olah dia paling pintar dan paling hebat. Ingat Bung, dunia malam ada siang, dan yang paling ingat Bung, dunia malam ada malam, ada siang, ada yang paling penting, ada kehidupan, ada kematian. Coba baca buku Pak SBY tentang cawe-cawe Jokowi. Mas Agus udah baca belum ya? Waduh, diingetin lagi ya. Waktu dia dikudeta oleh Muldoko, kenapa nggak dibahas lagi gitu ya? Waduh. Alhamdulillah Pak Anies selalu di jalan yang lurus. Astagfirullah, orang ini hanya mementingkan jabatan saja. Dan akhirnya Demokrat kehilangan 514 kursi legislatif DPRD atau DPR RI se-Indonesia. Oh iya, itu kayak sebagai ini komentar dari Galva GR93, apa namanya, harga yang harus dibayar ya kalau nggak salah. Berarti kalau dia harus kehilangan kursi 514 kursi, itu harga yang harus dibayar, kehilangan 514 kursi demi mendapatkan 1 kursi menteri gitu ya. Anda deh kayaknya yang ninggalin Pak Anies Koalisi Perubahan gitu ya, kata netizen ya. Udah dapat kerjaan kah? Masih belum move on juga. Udah dapat pekerjaan kan? Masih belum move on juga. Pak Anies mah udah kemana-mana, ini masih aja ngorek-ngorek Pilpres gitu ya. Ngorek-ngorek Pilpres. Rata-rata yang namanya Agus suka begitu.
Manisnya kue kekuasaan. Anies Baswedan satu-satunya orang di Indo yang Masya Allah, aku selalu bersama Pak Anies Baswedan. Padahal dia yang ngambek karena nggak dijadikan cawapres. Pemilu udah lewat masih aja dibahas. Emang luar biasa mah Pak Anies gitu ya. Awas nanti tiba-tiba tambah nyungsep lagi kayak Partai Ijo loh. Wak wak wak. Kami juga bersyukur kamu keluar dari koalisi. Gue lebih bersyukur lagi nggak berada di partai Anda gitu ya. Ya elah udah gabung aja masih Pak Anies yang disebut kalah pamor Pak gitu ya. Terbukti yang dekat Pak Anies orang-orang yang besar, yang tak besar ambisi menjabat, membanggakan jadi ternak Bloyono demi mendapat kekuasaan. Waduh. Buku Bapaknya udah dibaca belum? Masya Allah komen PD bela Pak Anies. Emang Pak Anies top markotop, tiada duanya. Semoga Pak Anies bisa jadi presiden yang mementingkan rakyat bukan kekuasaan. Ya elah, sudah dapat roti aja masih berisik gitu ya. Gara-gara diajak ngobrol sama anaknya soal urusan keluarga, Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu yang minyaknya dibeli pakai uang negara. Lah pejabat sekarang mah kebalik, padahal sama-sama bakal dihisap. Yang ninggal AHY bukan Anies, tapi Surya Paloh. Anies nggak punya kekuatan apapun, semua keputusan di tangan Surya Paloh. Berkat kerja keras bapaknya, akhirnya dia nggak pengangguran gitu. So, jadi kayak banyak bapak yang nyari kerjaan buat anaknya ya. Waduh. Cara mengetahui isi kepala, watak, dan sifat manusia adalah dengan memberi dia jabatan dan uang. Wow, Erik Sihombing komentarnya. Cuma jadi menteri 2 bulan. Cie belum bisa move on. Levelmu atau waduh, belum sebanding dengan Anies, masih perlu banyak belajar. Gagal move on, ditinggalin Anies. WK. Calon gubernur aja kalah, ditinggal Anies langsung ditinggal pemilih, langsung drop jumlah kursi DPR. Gabung Jokowi dapat masalah pembuatan sertifikat laut. Apa yang dibanggakan gitu ya. Itu tadi Positive People komentar dari warganet terkait dengan flashback dari AHY gitu kan ya, yang sekarang merasa baik gitu berada di lingkaran kekuasaan gitu ya. Dia kayak ngerasa bahwa ya akhirnya dia bilang ditinggal koalisi perubahan, terus akhirnya merapat kekuasaan, dan inilah yang dia dapatkan seperti sekarang ini. Kalau kita baca dari pemberitaan yang diterbitkan dari TV One News dari laman Instagramnya gitu. Positive People, gimana nih komentar dari netizen ini? Ternyata gue baca cerdas juga ya, kayak tahu gitu ya, maksudnya kayak isu politik gitu kan, gejolak politik dan lain sebagainya gitu. Apalagi berita yang kemarin ini nih yang soal pindah koalisi dan lain sebagainya, itu tuh emang heboh banget gitu ya se-Indonesia gitu, karena dramanya nih gede banget gitu kan ya. Karena ya dibuat drama gitu kan ya, waduh gitu. Padahal ya politik adalah politik gitu kan ya. Loncat sana loncat sini udah kayak hal yang biasa nggak sih gitu ya. Kalau menurut Positive People baiknya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.